Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 186. Apa? Bibi Aminah yang mendengar ini merasa sedikit terkejut, dia akhirnya hanya bisa memanggil Hadi dan memintanya pergi ke rumah sakit untuk menemani Tazudin. Setelah beberapa saat, ambulans membawa Tazudin pergi meninggalkan Villa Gunung Idaman Awan. Setelah kembali ke kamar, Fernando mengambil telepon. Dalam beberapa hari terakhir selama di rumah sakit, Fernando sama sekali tidak melihat ponsel, jumlah pesan yang belum dibaca pun menjadi menumpuk. Yang pertama dari Cicilia. Pak Fernando, ayahku telah memberiku posisi pemimpin, dan sekarang aku bertanggung jawab atas semua masalah besar maupun kecil di keluarga Haddad. Apakah Pak Fernando punya instruksi untuk perkembangan masa depan keluarga Haddad? Pak Fernando, aku telah menggunakan setengah Californium untuk mencapai kerjasama dengan tokoh terkemuka yang menangani bidang peralatan medis. Hari ini orang-orang dari zona tempur di Indonesia juga datang untuk membangun kerjasama dengan keluarga Haddad. Informasi yang Cicilia berikan semuanya tentang masalah keluarga Haddad, jelas sekali dia tidak tahu bahwa Fernando masuk rumah sakit. Baik, aku mengerti. Fernando membalas pesan itu. Selanjutnya, ada pesan dari Juwono, Kasril dan Nadia. Ada juga pesan dari Hiu Streaming. Ria Rolls-Royce, kami memiliki beberapa penyiar cantik di platform kami, datang dan lihatlah, jika Anda suka, saya dapat memperkenalkannya kepada Anda. Selama hadiahnya ada, Anda dapat melakukan apa saja. Setelah kata-kata ini, muncul emoji wajah malu-malu. Pesan dari 1 hari yang lalu. Ria Rolls-Royce, mengapa Anda tidak membalas saya? Apakah karena platform kami membuat Anda tidak puas? Jika Anda memiliki komentar, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja. Baru hari ini, ketika Fernando bangun, Hiu Streaming mengirim pesan lain. Ria Rolls-Royce, Hiu Streaming akan mengadakan karnaval besok, apakah Anda punya waktu untuk datang? Ada begitu banyak penyiar yang cantik, ada juga penyiar yang masih mahasiswi. Saya dapat memperkenalkannya kepada Anda. Akan ada banyak teman sesama pengguna Hiu Streaming yang akan datang. Karnaval Hiu Streaming. Mata Fernando berkedip, dia menganggur, jadi sebaiknya dia pergi jalan-jalan besok. Lokasi dan waktu. Fernando membalas pesan itu. Ding dong. Hiu Streaming merespon dalam hitungan detik. Lokasinya di Jalan Sungai Timur No. 26, Hotel Sunkist, waktunya jam 5 sore. Platform Hiu Streaming, kami menantikan kedatangan Anda. Hotel, jam 5 sore. Fernando tercengang, karnaval itu diadakan di lokasi yang sangat aneh, tempatnya di hotel dan waktunya adalah jam 5 sore, setelah selesai makan, hari pasti sudah gelap. Fernando tersenyum penuh arti. Dia bisa menebak apa yang dipikirkan Hiu Streaming, ini mungkin tidak seperti pesta karnaval biasa. Baiklah, aku akan berada di sana tepat waktu, jawab Fernando. Baik, tiba saatnya nanti akan banyak orang kaya dan penguasa datang ke karnaval, saya harap Anda sekalian bisa bersenang-senang. Platform Hiu Streaming membalas pesan Fernando, dan setelah kalimat tersebut, ada emoji mata berbentuk hati dan meneteskan air liur. Fernando menggelengkan kepalanya, meletakkan telepon, dan kemudian tidur. Keesokan paginya, Fernando tiba-tiba berpikir, kali ini dia tidak boleh mengendarai sepeda bekas berkarat untuk datang ke karnaval. Alasan Fernando biasanya naik sepeda bukan karena dia sengaja menjadi rendah hati, tapi karena lalu lintas di kota lautan timur benar-benar padat, naik sepeda lebih cepat. Tapi pada karnaval ini, jika Fernando masih naik sepeda, entah berapa banyak orang yang akan mengejeknya. Fernando tidak punya keinginan untuk ditindas.
Di rumah ada Mercedes-Benz, tapi Tazudin dirawat di rumah sakit. Fernando tidak tahu di mana kuncinya disembunyikan, jadi Fernando tidak bisa mengendarainya. Lebih baik beli mobil. Fernando mengeluarkan ponselnya dan membuka beberapa toko online 4S di kota Lautan Timur. GMC. Setelah beberapa saat, Fernando sudah jatuh cinta pada sebuah mobil GMC. GMC Savana adalah kendaraan bisnis dengan interior yang luas, pengerjaannya halus, bahan yang dipakai mahal, semua jok terbuat dari kulit, sangat mewah, dan sangat cocok untuk perjalanan keluarga. Yang ini saja, harganya tinggi, 3 miliar. Fernando meninggalkan nomor ponselnya di halaman web, dan setelah beberapa saat, seorang penjual menelepon dan bertanya kepada Fernando apakah dia akan membeli mobil. Setelah mendapatkan jawaban yang positif, penjual menanyakan alamat Fernando dan mengatakan bahwa dalam waktu 1 jam, dia akan mengemudikan mobil ke rumah Fernando dan membiarkan Fernando melakukan test drive dalam 1 jam. Penjual telah mengendarai mobil sampai di luar villa Fernando. Tuan Fernando, benar. Ketika penjual tersebut melihat Fernando keluar, dia langsung tersenyum antusias. Si penjual mengenakan pakaian profesional hitam, kakinya dibalut stoking ketat yang juga hitam, dia memiliki tubuh yang dinamis dan seksi. Iya, ini aku. Fernando mengangguk dan memandang mobil putih di samping si penjual. Sekilas mobil ini terlihat seperti mobil van putih biasa dari luar, namun jika diperhatikan lebih dekat, kita masih bisa merasakan aura mahal dan mewah yang terpancar dari bodi mobil tersebut. Tuan Fernando, apakah Anda ingin melakukan test drive? Tanya si penjual sambil tersenyum. Pemuda di depannya ini tampak biasa, dia seperti pejalan kaki biasa yang tidak mencolok. Tapi ternyata pemuda tersebut hidup di Villa Gunung Idaman Awan, kawasan villa elit di kota Lautan Timur. Dalam sekejap, terpancar aura yang tidak biasa dari tubuh pemuda itu, aura orang kaya. Boleh. Fernando menarik pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi, sementara penjual duduk di kursi sebelah kemudi sambil memperkenalkan. Tuan Fernando, mobil ini adalah GMC Savana, dari luar tampak biasa dan hampir seperti van pada umumnya, tapi mobil ini memiliki gaya Amerika yang sangat mewah. Dilengkapi dengan sistem tenaga penggerak 4 roda, pengisi daya turbo, dan akselerasinya sebanding dengan beberapa mobil sport. Sekarang, saat duduk di kopilot, saya merasakan dorongan di punggung saya. Fernando mengangguk dan menyalakan mobil. Brum, brum, brum. Suara mesin mobil terdengar seperti roket, dan mobil itu pun melaju. Tubuh penjual tiba-tiba tersentak ke belakang. Tubuh Fernando juga bersandar ke kursi karena inersia, sensasi dorongan ini terasa cukup mantap. Penjual itu melanjutkan sambil tersenyum. Mobil ini juga dilengkapi dengan pemanas kursi, pemijat, komputer yang sudah terpasang dalam mobil, jaringan internet, dan lain-lain. Bagian dalamnya terbuat dari kayu, kemewahan yang sederhana dan sangat luas. Anda dan orang terkasih Anda bisa melakukan apa saja tanpa halangan di dalam mobil ini. Terakhir, si penjual memberikan pandangan "Kau tahu apa maksudku?" kepada Fernando. Fernando menggelengkan kepalanya, dia tentu memahami arti kata-kata si penjual. Sasis mobil ini juga telah ditebalkan, dan performa anti-tabrakannya sangat kuat. Lanjut si penjual. Fernando mengendarai mobil di sekitar Gunung Idaman Awan dan akhirnya parkir di depan pintu sambil mengangguk puas. Mobil ini lumayan, saya akan membelinya. Baik, si penjual sangat gembira. Tuan, untuk mobil ini, uang muka hanya 900 juta, dan pembayaran bulanan. Saya akan membayar penuh. Fernando berbicara dengan ringan sambil memotong kata-kata si penjual. Wajah penjual berubah, jantungnya berdebar, dan dia sedikit gugup. Si penjual menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Apakah mungkin orang yang bisa tinggal di Villa Gunung Idaman Awan harus mencicil ketika membeli mobil? Apa yang dikatakan si penjual barusan jelas-jelas merendahkan Fernando. Membicarakan soal cicilan dengan orang kaya saat membeli mobil, siapa yang dia pandang rendah?
Bab 187. Maaf, Pak. Saya baru saja salah dalam berkata-kata. Sales segera meminta maaf. Tidak apa-apa. Fernando melambaikan tangannya dan mengeluarkan kartu, bayar dengan kartu iya. Baik. Penjual tersebut langsung memproses pembayaran dengan kartu. Setelah transaksi berhasil, penjual tersebut membantu Fernando mengajukan plat nomor sementara, mengurus berbagai asuransi. Setelah hampir 1 jam, proses pengurusannya selesai dan akhirnya mobil tersebut menjadi milik Fernando. Kehidupan seorang tiran memang berbeda. Setelah meninggalkan villa Gunung Idaman Awan, mata penjual itu penuh dengan kecemburuan. Apapun yang diinginkan bisa terwujud. Mobil seharga 3 miliar, mau beli bisa langsung beli. 3 miliar mungkin untuk orang biasa dalam seumur hidupnya belum tentu bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Dan saya pikir Tuan Fernando ini masih sangat muda. Tidak tahu apakah dia sudah menikah atau belum. Jika dia belum menikah, saya tidak tahu apakah saya punya kesempatan atau tidak. Memikirkan hal ini, hati penjual tersebut berdenyut-denyut. Pada pukul 3 sore, Fernando mengendarai mobil pergi ke Hotel Sunkist di Jalan Sungai Timur No. 26. Saat ia tiba, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 4. Saat ini, tempat parkir di luar hotel penuh dengan berbagai mobil mewah. Ferrari 488, Lamborghini, Maserati, dan yang terakhir, sebuah mobil Audi A6 hitam tipe kelas atas. Fernando menemukan tempat parkir dan memarkir mobil. Tuan, mohon maaf hari ini Hotel Sunkist sudah penuh dan tempat parkirnya juga sama penuhnya. Jadi kamu tidak bisa memarkir mobilmu di sini. Seorang wanita mengenakan gaun putih. Dengan dandanan yang berlebihan, berjalan menghampiri dan tersenyum pada Fernando. Meskipun itu adalah senyuman, senyuman ini sangat dingin dan ada sedikit penghinaan di matanya. Bocah ini tidak buta, kan? Semua mobil di tempat parkir ini memiliki nilai paling rendah 1,6 miliar sedangkan dia memarkir mobil van di sini. Apa dia tidak tahu malu? Saya datang ke Hotel Sunkist, kata Fernando. Datang ke Hotel Sunkist. Wanita itu tertegun, apakah kamu di sini untuk mengirim barang atau mengumpulkan sampah? Jika mengirim barang, masuklah melalui pintu belakang. Hari ini, platform Hiu Streaming menyelenggarakan acara di Hotel Sunkist. Banyak tiran telah datang, kamu tidak bisa memarkir mobil van di sini. Jika kamu membiarkan para tiran melihatnya, itu akan mempengaruhi suasana hati mereka. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam acara yang diadakan platform Hiu Streaming, kata Fernando. Apakah kamu di sini untuk bergabung di acara itu? Mata wanita itu tertegun. Tuan, acara kali ini, semua tiran yang diundang kamu mengendarai van. Wanita itu memandang ke atas dan ke bawah ke mobil Fernando, matanya penuh penghinaan para tiran yang diundang oleh acara kali ini semuanya adalah orang yang memberikan hadiah minimal 1 miliar di platform Hiu Streaming. Jika Fernando dapat memberi hadiah 1 miliar di Hiu Streaming, apakah mungkin dia akan mengemudikan mobil van? Entah dari mana bocah ini mendengar berita tentang acara ini dan datang dengan cara menyelinap. Mobil van. Fernando tercengang. Wanita ini sepertinya tidak tahu mobilnya. Baiklah, Tuan, beritahu saya ide Anda di platform siaran langsung kami. Jika Anda ada dalam daftar undangan, Anda dapat memarkir mobil Anda di sini dan memasuki hotel. Wanita itu berkata, jika Anda tidak ada dalam daftar, Anda harus pergi secepat mungkin. Ide. Nama saya Rolls-Royce. Fernando berkata dengan ringan. Rolls-Royce. Wanita itu tertegun lagi, Anda adalah Rolls-Royce. Iya, Fernando mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada wanita itu riwayat obrolannya dengan administrator benar-benar Rolls-Royce. Setelah membacanya, wanita itu berdiri di sana dengan tidak percaya. Dia melihat Fernando dari atas sampai ke bawah. Aku adalah administrator yang mengobrol denganmu, kamu bisa memanggilku Tiana. Oke, bolehkah aku masuk sekarang? Tanya Fernando. Tentu saja. Tiana mengangguk.
Fernando turun dari mobil dan berjalan menuju Hotel Sunkist. Melihat punggung Fernando, mata Tiana bersinar. Bagaimana Rolls-Royce bisa mengendarai mobil van untuk datang ke acara ini setelah dia memberi hadiah lebih dari 2 miliar di siarannya dalam waktu sehari? Tunggu, mungkin mobil ini adalah mobil mewah, tapi entahlah. Mata Tiana berkilat-kilat. Dia tidak begitu memahami mobil. Dia bisa mengetahui merek BBA, Maserati, Lamborghini, Porsche, dan sebagainya. Berpikir seperti ini, dia mengangkat teleponnya, mengambil foto mobil Fernando dan memeriksa gambar di Baidu. Astaga, ini benar-benar mobil van biasa. Melihat hasil fotonya, Tiana tercengang, produk lokal JMX. Harganya sekitar 200 juta. Produk ini, bukankah itu barang rongsokan? Jika memang benar Rolls-Royce, mungkinkah dia mengendarai mobil van seperti ini? Selain itu, dia jelas bukan Rolls-Royce sendiri. Jika benar dia orangnya, dia pasti telah mengendarai Rolls-Royce seperti di internet untuk datang ke sini. Di mata Tiana, ada kemarahan. Dasar miskin. Mungkin 2 miliar yang diberikan sebagai hadiah adalah seluruh tabungannya, ternyata aku tertipu dan mengira dia adalah seorang tiran. Saat ini, Fernando sudah masuk ke hotel dan datang ke lobi. Di aula, yang dia lihat semuanya adalah wanita. Semua berpakaian keren, paha putih yang jenjang, dan tubuh mereka sangat dinamis. Mereka memiliki riasan di wajahnya, mata besar, bibir kecil, dagu lancip, dan wajah yang terkenal di internet. Ini semua adalah penyiar wanita dari platform view streaming dan ada lebih dari 50 orang. Tetapi untuk pria hanya ada 10 orang. Mereka semua masih muda dan berpakaian bagus. Sekilas dapat diketahui mereka adalah putra-putra orang kaya. Ini semua adalah tiran yang diundang oleh platform untuk berpartisipasi dalam acara. 3 atau 4 dari penyiar wanita ini mengelilingi tiran, tertawa dan bermain. Mata mereka penuh dengan sanjungan dan ketertarikan. Jika bisa mendapatkan sedikit uang dari para tiran ini, bagi mereka adalah pendapatan yang sangat banyak. Permisi, siapa nama Anda dalam platform view streaming kami? Mungkin Anda telah mengikuti saya. Anda memiliki lencana penggemar saya. Pada saat ini, seorang penyiar wanita berjalan ke arah Fernando. Tangannya secara alami ditempatkan di bahu Fernando. Wajahnya menawan dan dia menatapnya dengan mata besar. Nama saya Rolls-Royce, kata Fernando. Kak Rolls-Royce. Mata penyiar wanita itu bersinar, dan tubuhnya yang bersemangat bergetar. Melihat mata Fernando, bintang pun mulai muncul. Anda adalah Rolls-Royce. Di platform kami, kamulah dewa yang menyumbang 2 miliar dalam satu hari itu. Jika tidak ada orang lain dengan nama panggilan yang sama, maka itu adalah aku. Fernando menyentuh hidungnya. Wow, kalau begitu, sudah pasti kamu adalah Rolls-Royce. Penyiar wanita tersebut gembira setengah mati. Jika dia bisa melayani seorang tiran kaya dan berkuasa, maka bisa dibayangkan berapa banyak uang yang akan dia dapat. Dia tidak sabar untuk melebarkan kakinya sekarang untuk menunjukkan keahliannya pada Fernando. Hah! Rolls-Royce. Dewa platform kita sudah datang. Penyiar wanita tadi mengatakan dengan suara yang sangat keras dan didengar oleh banyak penyiar lainnya. Tiba-tiba, ada lebih dari 10 penyiar wanita, seperti serigala yang sangat lapar, dengan mata berkilat-kilat, berlari ke arah Fernando. Ah! Hei tampan, apakah kamu Rolls-Royce? Wah tampan sekali. Nomor siaran saya adalah 86.482. Silakan untuk datang ke ruang siaran langsung saya. Hei tampan, jangan lupa mengikuti nomor siaran saya dan dapatkan kartu penggemar. Hei tampan, apakah kamu punya waktu malam ini? Ayo makan bersama. Masing-masing dari mereka tersenyum. Beberapa dari mereka langsung mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Fernando. Kalian sedang berebut apa? Apa kalian tidak tahu aturan siapa cepat dia dapat? Aku yang pertama melihat Rolls-Royce. Penyiar wanita yang berbicara dengan Fernando barusan tampak tidak puas. Bab 188.
Apanya yang kamu lihat pertama kali? Kamu hanya orang pertama yang datang dan berbicara dengannya. Iya, Rolls-Royce adalah milik kami, bukan hanya milikmu sendiri. Betul itu. Rolls-Royce adalah milik kita bersama. Para penyiar wanita itu merasa sangat cemburu dan mereka terus berbicara, tidak pernah melepaskannya. Penyiar wanita yang lebih dulu itu menggertakkan giginya dengan marah, kamu sekumpulan pelacur genit, berani berebut Rolls-Royce denganku. Bukankah kamu sendiri adalah perempuan jalang yang centil? Apakah kamu tidak malu mengatai kami? Iya, memangnya kamu pikir kami tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Suasana semakin panas. Para penyiar wanita ini berani bertarung dengan satu sama lain hanya untuk Fernando. Para tiran lokal yang diundang semuanya memandang Fernando dengan mata sinis, cemburu dan marah. Ketika Fernando datang, semua penyiar wanita berlarian menghampirinya dan pusat perhatian semua mengarah kepada Fernando. Apa yang kalian lakukan di sini? Ribut-ribut seperti ini mau apa? Bagaimana kalau berpengaruh terhadap citra para penyiar Ustreaming? Pada saat ini, administrator Tiana masuk dan melihat beberapa penyiar wanita di depannya saling mendorong dan berteriak seperti hendak bertarung. Melihat ini rasanya seperti disiram oleh air dingin. Tiana, coba kamu nilai sendiri. Penyiar wanita yang lebih dulu itu, mendengus dingin dan meletakkan tangannya di bahu Fernando. Jelas-jelas akulah yang pertama kali menyapa Rolls-Royce. Orang-orang ini bersikeras untuk mengambil Rolls-Royce dariku dan mereka mengatakan bahwa Rolls-Royce adalah milik semua orang. Bahkan jika Rolls-Royce adalah milik semua orang dan kita bisa memakannya, apakah Rolls-Royce bersedia? Tiana memandang Fernando dan mencibir. Dasar payah, hanya bisa menggoda gadis-gadis. Begitu kamu masuk, membiarkan begitu banyak penyiar mengelilingimu. Upayamu bagus juga. Apa katamu Tiana? Rolls-Royce payah. Para penyiar wanita semuanya tercengang dan berhenti untuk sementara waktu. Itu benar. Tiana menganggukkan kepala, aku baru saja di luar bertugas menerima tiran lokal. Orang ini datang ke sini dengan sebuah mobil van. Dengan mobil van? Tidak mungkin. Tiana, apa kamu salah lihat? Rolls-Royce adalah superstar yang memberi hadiah 2 miliar dalam sehari. Bagaimana mungkin dia mengendarai mobil van? Apa kamu salah mengenali mobilnya? Bagaimana mungkin salah? Tiana menggelengkan kepalanya, aku mengambil foto dan memeriksanya di internet. Mobil van yang dikemudikan bocah ini seharga 200 juta rupiah saja. Mobil van seharga 200 juta rupiah saja. Semua penyiar tercengang dan menutupi mulut mereka. Mereka melihat Fernando dari atas sampai ke bawah dan segera muncul hinaan di mata mereka. Bocah ini, bukankah dia benar-benar si payah yang malang? Mengendarai mobil van seharga 200 juta, apalagi kalau bukan si payah yang malang. Pembohong, pembohong besar. Kamu menipu perasaan kita, aktingnya sangat bagus. Jika dia tidak ketahuan, tidak tahu malam ini, berapa banyak perempuan di sana yang akan dimainkan olehnya. Ia, menghabiskan 2 miliar untuk berpura-pura menjadi tiran yang besar, lalu tidur dengan semua penyiar wanita kita. Tidak ada ruginya. Para penyiar wanita saling berdiskusi. Mereka tidak dekat lagi dengan Fernando sekarang. Semuanya mundur ke tempat yang berjarak 3 meter dari Fernando. Fernando menggelengkan kepalanya, ekspresinya tidak berubah. Fernando tidak tertarik sedikit pun pada penyiar wanita yang dapat melakukan apapun demi uang. Hei, Pak Supriyadi ada di sini. Pada saat ini, seseorang melihat keluar ruangan dan seorang pria muda masuk. Pria muda ini, mengenakan kemeja berwarna emas, rambut berkilau, dan Rolex Submariner Green di pergelangan tangannya, sangat menarik. Pak Supriyadi, saya Hilda. Anda telah memberi saya hadiah sebelumnya. Pak Supriyadi, Anda juga menggunakan poin mobil balap di ruang siaran langsung saya kemarin. Mata para penyiar wanita itu berbinar dan saling berkerumun. Pak Supriyadi memang tiran besar di platform Ustreaming, telah mencetak rekor memberi hadiah sebesar 4 miliar dalam 1 bulan. Pak Supriyadi,
Anda sudah datang. Tiana juga tersenyum antusias, dan menyapanya. Apakah Anda ingat pada waktu itu Anda dan Rolls-Royce berada dalam satu ruangan dan membagi-bagikan hadiah? Tentu saja aku ingat. Pak Supriyadi mengangguk dan menyentuh penyiar wanita di sebelahnya dengan tangan kanannya, tanpa keraguan. Penyiar wanita tersebut tersipu malu dan tidak mengelak. Itu adalah berkahnya untuk dipilih oleh Pak Supriyadi di antara begitu banyak penyiar lainnya. Rolls-Royce juga ada di sini, tapi dia pada dasarnya hanyalah orang yang payah, kata Tiana dengan wajah lurus. Oh, seorang yang payah. Pak Supriyadi terkejut. Membagikan hadiah sebesar 2 miliar dalam satu hari dan kamu anggap dia payah. Aduh, Pak Supriyadi bicara apa sih? Hal itu harus dilihat dulu, 2 miliar menurut siapa? Untuk Pak Supriyadi 2 miliar adalah angka yang sangat kecil. Tapi bagi si payah itu, mungkin saja merupakan uang hasil dari pinjaman. Tiana berkata, begitulah orang bernama Rolls-Royce itu. Dia adalah si payah yang malang. Ketika dia datang untuk berpartisipasi dalam acara tadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia datang dengan mobil van. Sebuah mobil van berharga sekitar 200 juta rupiah. Ini, saya, betulkah? Pak Supriyadi menjadi tertarik, di mana dia? Bahwa aku bertemu dengannya. Di ruang siaran langsung hari itu, dia sangat arogan. Di hadapan orang banyak menyuruh saya untuk menjaga perkataan saya. Hahaha, sekarang kenyataan telah terlihat dan saya mau lihat Rolls-Royce itu siapa hingga berani berkata hal seperti itu padaku. Pak Supriyadi, di sana. Jari Tiana menunjuk Fernando. Pak Supriyadi melihat ke arah jari tersebut, telah terkejut dan berkata. Kamu, tentu saja Pak Supriyadi mengenal pemuda ini. Di Gunung Idaman Awan hari itu, dia ditendang oleh anak ini dan terbaring di tempat tidur selama 2 hari baru sembuh. Hingga hari ini Pak Supriyadi masih menyimpan dendam kepada Fernando. Ternyata dia adalah Rolls-Royce, maka semua ini jadi masuk akal. Pak Supriyadi mengalihkan pandangannya, hari itu di Gunung Idaman Awan, bocah ini dengan penyiar Miss J sedang berjalan-jalan. Jelas, setelah membagikan hadiah sebesar 2 miliar, keduanya tinggal bersama. Haha, bahkan dia berkata bahwa mereka memiliki hubungan sebagai suami istri, benar-benar membual. Hati Pak Supriyadi sedikit dingin, Villa Gunung Idaman Awan jelas bukan milik bocah ini, tapi milik penyiar itu. Bagaimanapun, saya memasuki ruang siaran langsung melalui siaran langsung sekitar. Kenapa, Pak Supriyadi? Anda kenal si payah yang malang ini? Tiana tercengang. Pak Supriyadi mengangguk. Tanpa banyak berbicara dia mencari tempat duduk dan mengabaikan Fernando. Meski bocah ini payah dan malang, tapi dia sangat menentukan dalam memulai pertarungan. Diperkirakan dia bukan lawannya dalam pertarungan tersebut. Jika Pak Supriyadi ingin membalas, dia harus mempertimbangkan rencana jangka panjang. Ketika semua orang hampir tiba, Bos Hiu Streaming naik ke panggung dan berbicara. Selamat datang para tiran dalam acara Karnaval Hiu Streaming. Hiu Streaming sudah berdiri selama setahun dan berkembang pesat. Di balik ini, dukungan dari para tiran memiliki andil yang sangat besar. Kami secara khusus mengirim hadiah kecil untuk semua tiran. Setelah berbicara, dia menepuk tangan. Plok, plok, plok. Tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi. Lebih dari 10 penyiar wanita yang tinggi dan cantik berjalan menuju kerumunan. Fernando juga didatangi oleh penyiar. Bersambung ke bab 189. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.